Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan di tengah pandemi yang masih mewabah di negara kita. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Safari Putri. Di sini aku akan mendeskripsikan satu tumbuhan yang ada di sekitar rumahku, dan tumbuhan yang aku pilih adalah sirsak atau Annona muricata. Oke, jadi spesies yang aku pilih ini akan aku identifikasi mengenai 3 hal. Yang pertama klasifikasinya, yang kedua morfologinya, dan yang ketiga manfaatnya. Dan klasifikasi dari pohon sirsak atau Annona muricata adalah, untuk klasifikasi pada sirsak atau Annona muricata, seperti yang bisa teman-teman lihat, dari mulai kingdom sampai spesiesnya sudah cukup jelas, dan sumber ini aku peroleh dari Plantamor. Sebagai info tambahan untuk teman-teman, nama sirsak ini berasal dari bahasa Belanda zurzak, yang berarti kantung yang asam. Sirsak di dalam bahasa Indonesia ini tuh banyak banget sebutannya, di tiap daerah beda-beda, seperti misalnya nangka sabrang atau nangka landa atau nangka walanda di Jawa, terus ada sirsak di Sunda, terus ada nangka buris di Madura, dan ada serikaya Jawa di Bali, serta banyak banget yang lainnya pastinya, tapi semua itu tetap artinya sama-sama sirsak atau Annona muricata. Oke, jadi ini merupakan gambaran dari pohon sirsak yang ada di sekitar tempat tinggal aku. Pohon ini dapat hidup di daerah dataran rendah dengan tinggi sekitar 3-8 meter. Pohon ini memiliki batang berwarna kecoklatan dan pastinya bercabang. Daun pada tumbuhan ini memiliki bentuk telur atau lanset dengan tepi rata, ujung meruncing, dan pangkalnya meruncing. Pertulangan daun ini menyirip dan daunnya berwarna hijau. Selanjutnya ada bunga pada tumbuhan sirsak. Bunga pada tumbuhan sirsak ini memiliki daun kelopak yang kecil dan daun mahkotanya berdaging. Daun mahkota dan daun kelopak yang bagian terluar itu bentuknya seperti katup, serta dasar bunganya ini berbentuk cekung dan benang sarinya banyak serta berambut. Putiknya bertangkai langsing dan berkepala silindris. Selanjutnya adalah buah. Buah pada tanaman sirsak ini bukanlah merupakan buah sejati, karena buah sebenarnya ini merupakan kumpulan dari buah-buah atau buah agregat dengan biji tunggal yang saling berhimpitan dan kehilangan batas antar buah. Buah pada tumbuhan sirsak ini memiliki daging berwarna putih dan bijinya berwarna kehitaman. Pasti teman-teman juga pernah mengkonsumsi atau minimal melihatnya, bukan? Yang terakhir adalah akar. Akar pada tumbuhan sirsak memiliki perakaran tunggal dengan akar berwarna kecoklatan. Oke, setelah kita mengetahui seluruh morfologi dari tumbuhan sirsak ini, dari mulai akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, serta buahnya, kita harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, karena kita tahu tidak ada sesuatu yang diciptakan di dunia ini tanpa memiliki manfaat sedikit pun. Jadi, sebenarnya manfaat apa sih yang dipunyai oleh tumbuhan sirsak ini? Yuk simak. Oke, jadi tanaman sirsak ini memiliki banyak manfaat buat kehidupan kita sehari-hari, dari mulai akarnya, batangnya, buahnya, bunganya, bahkan daunnya. Yang pertama, daunnya. Daun pada tumbuhan sirsak ini dapat digunakan sebagai di bidang medis sebagai pengobatan karena mengandung senyawa kimia seperti tanin, alkaloid, dan flavonoid. Akar pada tanaman ini juga dapat dijadikan teh yang nantinya bisa jadi obat saraf, obat penenang saraf atau tonik saraf. Dan buahnya ini dapat dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi minuman seperti jus atau es krim. Dan karena keberagaman manfaat dari bagian-bagian tumbuhan pada sirsak, sebagai manusia, sebagai seseorang yang emang bijak dalam lingkungan, harusnya kita benar-benar bisa manfaatkan semua sesuai porsinya masing-masing. Oke, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan mengenai spesies Annona muricata atau tumbuhan sirsak. Pasti terdapat banyak kekurangan dalam video ini, dan semoga teman-teman bisa maklumnya karena kita masih sama-sama belajar, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hal baik dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.